Penglana semuanya. Halo. Malam hari ini kita bertemu Bung Jerry di konten apa? Poles Podcast Loser. Wih. Ini kayaknya program terbaru di Atap Serambi ya. Selain kita mengeluarkan jurnal Atap Serambi, kita akan menghadirkan Poles terlebih dahulu. Poles Podcast Loser. Loser. Nah, kali ini saya sebagai host dan Jerry sebagai Halo. narasumber dan ekspeditornya. Sedap. Sebenarnya nggak formal-formal kali podcast kita nih ya. Cuma sharing session yang ya seadanya. Sebenarnya ini kita lebih ke diskusi dan berbagi cerita. Karena kalau kita sajikan jurnal Atap Serambi dalam Instagram itu kayaknya nggak menjelaskan begitu detail. Mudah-mudahan dengan podcast ini kawan-kawan bisa mengambil ilmu dan pesan selama 12 hari di Gunung Loser. Nah, kemarin kan kita pernah keluar itu flyer Betul. tentang yang nampak muka kita berdua. Betul kayak gini. Hai. Dengan menggunakan baju aksana yang sangat gagah. Terima kasih yang sana. Aksana, terima kasih telah mensupport perjalanan Atap Serambi dari pertama, kedua, selalu mensupport. Aksana the best lah, terbaik pokoknya Aksana hari ini. Oke, ini kita kayak seperti Q&A juga kan? Betul. Nah, Q&A. kita akan bacakan kemarin ada komentar dari kawan-kawan ataupun pertanyaan. Karena kemarin tuh kita buat di situ kalau yang ingin bertanya itu ya silahkan Q&A di sana. Mungkin nanti Bung Afil akan membaca pertanyaan dari kawan-kawan. Mungkin saya akan menjawab sebisa saya, sepengalaman saya ketika menaik Gunung Loser 12 hari. Yang nanya dapat sepeda ya? Nanti sepedanya ambil di ekspedisi ke-18 Atap Serambi. Setelah ekspedisinya selesai. Itu dah. Oke, kita ini ada pertanyaan dari Muhammad Khaidir. MKBR_02. MKBR. Siapa namanya abang dah? Akbar atau apa? Muhammad Khaidir Akbar. Mungkin. Mungkin, Ya. Mungkin kalau salah sebut nama. Maaf ya, Bang. Karena Bang. IG-nya kami baca username IG-nya MKBR_02. Apa bang? Mantap ketua, menyala. Api 2 kali. Api 2 kali. Emang api 2 kali. Yang paling berat dari Loser hari keberapa aja, Bung? Ku tengok di video ada landai-landainya. Nah, Kalau yang paling sulit itu sebenarnya setiap harinya tuh sulit, Bung. Ada yang pernah kita lihat tuh Loser itu long track lah. ya. Rata-rata long track itu kebanyakan landainya. Dan di jurnal yang trailer jurnal juga saya tuh menampilkan yang landai-landainya, Bu. Karena agar statement Loser itu landai dan segala macam. Jadi orang berkeinginan mengunjungi Loser. Padahal di balik itu banyak kali trek-trek yang memang nggak mungkin kita lalui, cuman mungkin. Karena masih nggak terbayang juga. Kalau saya pribadi bilang itu kalau kita ke Loser itu hari pertama dan hari kedua itu yang paling susah, Bung. Karena penyesuaian tubuh dan logistik ya. Kemudian logistik juga yang masih belum full. berkurang masih full. Itu dari hari pertama itu kami nanjak itu dari base camp. Kebiasaan orang dari base camp ke pos pantau itu menggunakan sepeda motor ataupun ojek di sana. Cuman kami kemarin karena tim sepakatnya dari base camp jalan ke ini jalan ke pos, ya udah kami memaksakan jalan untuk aklimatisasi lah Aklimatisasi. untuk penyesuaian diri. tubuh. Jadi kami kira dekat dari base camp ke pos pantau itu dekat. Kami jalan-jalan, kok nggak nyampe nih. Habis itu terakhir jumpa tanah kuning, itu nanjak terus sampai ke pos pantau. Nah dari pos pantau itu udah nanjak, kita itu harus nanjak lagi ke Simpang Air. Simpang Air tuh camp pertama lah, camp malam pertama kami di sana. Nah, keesokan harinya itu masih nanjak. Makanya kalau Loser itu kalau orang rata-rata bilang hari pertama dan hari kedua itu yang paling susah. Kan dari logistik yang banyak, kemudian kita harus menyesuaikan dengan trek juga. Dan itu pun tanjakan terus-menerus sampai ke puncak angkasan. Oh, itu sampainya. Sampai puncak angkasan, itu hari ketiga. Kami kemarin itu nggak ngecamp di angkasan, Bung. Jadi ada waktu senggang karena kami sampai di angkasan itu jam 3 ataupun jam 4. Kami melanjutkan perjalanan ke camp Jali-Jali ataupun camp Berangin lah. Kami bilang tuh camp Berangin di sana. Kami ngecamp di sana. Nah, di hari ketiga itu baru udah turunan terus 1000 turun ya 1000-an lah, turun 1000-an. Turun ke titik 1000-an. Iya, itu sampai di
Sungai Alas. Sungai Alas. Di hari ketiga kita udah aman lah karena logistik pun udah ada beberapa yang berkurang. Kemudian kita itu harus turun, nggak nanjak lagi di hari ketiga. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari komentar siapa nih kawan-kawan kita? Dari siapa, Bung? Dari TM Farhan. TM Farhan. Nama IG-nya TMFRNHANN. Jadi anak milenial sekarang kayaknya nama IG-nya tuh susah kali untuk diajak. Estetik, Bu. Estetik. Jadi kita nggak tahu manggilnya apa, Bung Gal. Selama pendakian 12 Oke, hari, apa saja yang paling penting dilakukan untuk mengusahakan agar mendapatkan top 3 puncak? Nah, Dan bagaimana cara agar selalu dapat menjaga stamina mulai dari pergi sampai pulang? Tipnya itu, Bang. oke. Kalau saya ditanya gimana caranya, yang pertama itu yang penting fisik dulu sih, Bung. Fisik kan. Nah, fisik itu nomor satu. Kedua mental yang penting, mental. Kemudian yang ketiga logistik, sesuai logistik atau enggak, sesuai perencanaan logistik itulah. Plottingannya. Plottingannya. Kalau saya pribadi fisik itu sudah saya tempa itu semenjak atap Serambi ini pertama ya. Tahap pertama. Tahap pertama karena 1 bulan itu saya pribadi 2 gunung. Ya. 2 gunung karena ya memang harus seperti itu. Orang lain kalau itu harus menggunakan metode jogging, berlari setiap harinya untuk menambahkan stamina tubuhnya. Kalau saya pribadi ya ngikut ekspedisi Gliraja kemarin. Jadi itu udah cukup lah untuk saya melanjutkan pendakian ke Loser. Walaupun waktu istirahatnya itu sangat sebentar, cuma 5 hari lah selangnya dengan pendakian Gliraja. Kemudian saya harus lanjut lagi ke Loser. Nah kemudian mental, Bung. Kenapa saya bilang mental ya? Notabene kita 3 hari 4 hari di gunung aja itu udah frustasi. Pasti kita bilang, mah jaringan udah nggak ada, jenuh lagi. Kawan-kawan yang kita lihat itu aja. Kemudian bau badan pun ya nggak tahu kita bilang lagi. Mandi pun mungkin jarang kita di gunung. Untung kan Loser ada air. Ada air. Coba gunung nggak ada air. Iya itu dah. Makanya kalau dibilang yang harus dipersiapkan mental tadi, Bung. Nah kemudian perencanaan logistik. Kalau perencanaan logistik itu kami kemarin tuh kami buat 13 paket. Karena kan kami ada X 1 hari. Takutnya nanti apa ada kendala segala macam. Jadi kami ada X-nya. Dan itu wajib tuh. Dan itu wajib. Setiap pendakian itu wajib. Nah, selain 3 itu, kemudian itu kenapa 12 hari itu bisa betah di gunung? Karena teman, kawan-kawan kita. Nah, itu yang solid. Itu yang solid, Bung. Nah, karena kemarin itu kawan-kawan yang membersamai kita perjalanan itu sangat fun, happy, kita lucu, ada aja tingkahnya setiap hari. Karena ya mau nggak mau kita harus berbaur dengan orang itu, walaupun kebanyakan kawan-kawan saya yang pendaki di Loser ini kemarin itu ya baru kenal hari itu gitu. Jadi kami itu share cost yang dikumpulkan dengan ya mencari kawan-kawan barengan, kemudian jumpa di base camp pertama kalinya. Ya 12 hari itu mau tidak mau kita harus bertukar pikiran, bertukar cerita segala macam. Fakta yang menarik itu, benarnya kata orang, ketika kita di gunung itu watak dan ciri khas orang itu pasti akan terlihat. Kelihatan ya. Walaupun hari pertama itu dia masih jaim-jaim nih, jaim-jaim, slow-slow. Hari berikutnya dia akan menunjukkan siapa dirinya. Oh iya. Nah itu dia yang menarik ketika kita melakukan ekspedisi panjang, Bung. Nah jadi itu. Air nih, Bung. Kalau air itu, hari pertama sampai hari ke-3 itu kita fix kita itu betul-betul minum air kubangan, Bung. Di sana. Di postingan saya udah saya post juga beberapa itu emang pure air kubangan yang kita minum. Air yang digali oleh porter guide-nya. Langsung kubangan gitu. Difilter lagi. Kalau saya pribadi hari pertama itu masih sanggup nge-filter, Bung. Kalau udah hari ke-3 ke-4 mencoba saja deh, ubena aja yang penting ada Nutrisari. Kamu nggak ju, ada pikir pula ini. Jadi maksudnya itu ketika hari pertama itu kita masih bisa nyaring-nyaring, masih ngingat steril atau apa. Udah ke-4 ke-5 itu kita nggak mikirin lagi. Yang penting stamina kita itu perlu minum. Ya udah kita minum air apa yang ada. Caranya itu ya menggunakan Nutrisari, Kuku Bima untuk menghindari rasa-rasa tanah, rasa-rasa hanyir di air kubangan itu. Yaitu maklum lah untuk kawan-kawan ekspedisi mungkin pernah merasakan itu semua. Dan untuk kamu yang mau ke gunung mungkin itu salah satu cara bertahan hidup. Betul, cara satu bertahan. Dan survival itu bakal terjadi ketika kamu berada di gunung. Betul, Bung. Ada lagi, Bung? Ada nih satu lagi. Oke. Ada dari Nando Gapi. Nando Gapi. Ucapan mimin ke kami yang belum ke Loser. Oh iya, ucapannya dari Bung sendiri apa? Kalau saya pribadi di postingan saya itu udah saya buat kata-kata seperti ini. Semua orang itu bisa closer. Semua orang bisa closer. Baik itu siapa, baik itu pemula atau sama. Yang penting yang perlu diingat, kalian itu cuma perlu 3. Fisik, logistik,
budget. Dah itu aja. Mental satu lagi. Pengetahuan satu lagi. Pengetahuan satu lagi. Ya, karena kita harus belajar juga. Ya harus belajar juga sebelumnya. Ya saya sarankan ketika emang loser itu menjadi target pendakian, ya kalian mau tidak mau harus belajar banyak tentang gunung terlebih dahulu. Belajar banyak tentang gunung, mendaki gunung-gunung yang memang sering kita daki misalkan. Itu pelajaran lah, karena setiap gunung itu ya berbeda-beda. Ketika kita menemukan hal yang berbeda lagi, kita udah belajar nih dengan gunung-gunung yang lain yang udah kita daki. Oh saya di gunung ini pernah kayak gini. Ketika kita di gunung baru, kita akan mengevaluasi itu juga. Gitu. Nah itu bukan kita udah ke bukit ini langsung gas ke Loser. Bisa, tapi utamakan lu pengetahuan. Iya, Gimana betul. nanti kita penyesuaian 12 hari logistik. Nah. 12 hari menyesuaikan barang-barang kita. Iya, barang-barang belum lagi hujan, cuaca di sana gimana? Pemakingan yang rapi. Pemakingan yang rapi karena di hari pertama itu kita bawa beban itu memang lebih 20 kilo, Bung. Iya, 20 kilo. Karena memang lebih, Bung. Ah. Dengan tenda, logistik yang banyak dan segala macam itu sangat nguras tenaga. Mungkin di hari keempat itu udah ada namanya itu sistem tanam. Logistik ya, Tanam ya, logistik ya. itu udah mulai ringan. Nah, yang paling diingat itu kawan-kawan itu jangan terpaku dengan 12 hari. Soalnya loser itu kalau memang staminanya oke, timnya solid, 10 hari itu insya Allah kita bisa. Tembus, ha? Tembus insya Allah. Nah. 10 hari itu tembus. Kami kemarin tuh alhamdulillah dengan tim itu dapatnya 11 hari. 11 hari. 11 hari itu 3 puncak. Kemudian di hari ke-11 kita udah berada di base camp kembali. Insya Allah aman kalau emang ya itu tadi mental, logistik, kemudian fisik juga yang menentukan. Insya Allah semua akan berjalan dengan lancar. Oke, mungkin terima kasih ya. Ya, terima kasih ya untuk Bang Aceh terutama. Aceh, Bang Aceh ini menjadi sponsor utama lah kita bilang. Sponsor utama kita dalam pendakian Loser kemarin. Loser ini. Telah mensupport juga dari bantuannya sehingga perjalanan ini sukses tanpa ada halangan, tanpa ada hambatan sama sekali. Di sana ada Bang Tap, halo Bang Tap. Kemudian ada Sanji juga yang udah support drone. Yo Mas Anji. Yuk, Matur nuhun. telah memberi fasilitas drone, kemudian kita bisa menerbangkan drone dan menghasilkan visual yang menarik dari udara juga. Kemudian ada Bang Rija juga di sana, lo Bang. Terima kasih juga sudah support kami sejauh ini. Kemudian ada kawan-kawan dari Weng Bacut Weng Bacut. yang telah support juga perjalanan ini. Ada Rough Outdoor. yang telah melengkapi seluruh perlengkapan camping kita di sana. Oh iya. Dari power bank, kemudian dari flysheet, ada headlamp segala macam. Jadi kawan-kawan yang ada di Samalanga, jangan lupa Sekitaran Pidijaya dan Pidijaya. Birin. Kalau nanti lewat-lewat ke Burnitelong, ke Kliten, kalau nggak ada tenda dan perlengkapan camping, singgah di Rough Outdoor. Di sana lengkap insyaallah ya, Bang. Rough Outdoor. Ya. Nah, kemudian ada PD Adventure telah Adventure. juga memfasilitasi dan juga mendukung perjalanan ini. Kemudian ada apa lagi, Bung? Ada kawan loser Bang Meisar. Bang Maisa. Bang Meisar, Mr. Meisar Sehat terus abangku. yang telah membawa kami dan terus mencoba membuat kami waras selama 11 hari di Gunung Loser, itu sangat luar biasa. Kemudian ada Bang Abdur. Nah, Bang Abdur ini, Bung, yang kemarin membawa Bung Firza ke Loser. Bung. Oh, versi atap negeri. Ya, kalau Kali sekarang ini versi atap atap Serambi. Serambi, ya. Nah, terima kasih juga Bang Abdur, itu sangat luar biasa, Bang. Thank you sudah berbagi pengalamannya, berbagi cerita di Gunung Loser. Kemudian kawan-kawan kita yang hebat di belakang ini ada Kak Cel. Oh, Kak Cel. Kak Cel ini adalah wanita Sri Kandi tangguh yang saya pernah kenal di dunia pendakian. Beliau tuh bisa menyesuaikan dengan fisik laki-laki loh, Bang. Wah, Bisa tembus 11 hari di Gunung Loser. luar biasa. Kemudian ada Bang Alvin. Bang Alvin ini kawan kita dari Palembang. Beliau ini lagi menyelesaikan ekspedisi 100 gunung di Indonesia. Sukses terus, Bang. Sukses terus, Sehat-sehat, Bang. abangku. Kemudian ada Bang Apep. Nah, Bang Apep ini kawan-kawan kita dari Lampung. Jadi nanti kalau Bung ada ke Lampung, kabarin aja Bang Apep ini. Bang Apep ini siap menemani kita dimanapun dan kapanpun. Nah, Bang Apep ini tergabung dengan, kalau nggak salah saya nama komunitasnya Tukang Rebahan, Bung. Tukang rebahan, Tukang tapi Rebahan tapi jalan-jalan. Tapi jalan-jalan. Itu di mana konsepnya, Bang? Iya. Kemudian ada Bang Puyu. Bang Puyu ini salah satu kawan kita, asalnya itu dari Padang, Urang Padang. Urang Padang. Nah, Awak Minang. kini sekarang ini lagi sudah berkeluarga juga. Sekarang bekerja di Bogor kalau nggak salah saya. iya. Bang Puyu, thank you Bang. Kemudian ada Bang Panca. Kalau kita di Atap Serambi ini kenalnya dengan Tengku Nyak Raja itu sebagai navigator. Kemarin di ekspedisi Atap Serambi yang di Loser,
Bang Panca ini bertugas sebagai pencatat data selama kita pendakian. Mapping jalur ya. Mapping jalur dan segala macam estimasi itinerary-nya beliau lah yang menyesuaikan setiap harinya, itu beliau yang catat, beliau yang Pos-posnya itu ya. pos-pos segala macam. Terima kasih Bang untuk data-datanya, itu akan badi, nanti kita akan abadikan. Dan kemarin udah kita post Dan kita post juga data-data itinerary-nya, bisa lihat di postingan Seramo. Seramo Alam Raya. Kemudian apa lagi? M150. M150. Ini minuman sangat mantap Bung. Energi Walaupun kita air kubangan, ketika kita minum itu menyala, kita bisa lari gitu. Karena seperti tagline-nya, pasti bisa, kita bisa. Jadi kita kan minum itu kita ingat kita bisa. Mau tidak mau kita harus bisa. Terima kasih M150. Dan yang terbaik selalu menemani visual kita, selalu menarik, itu ya ini Aksana Bung. Wah, Aksana jaketnya nyaman banget. telah menjadi saksi bisu perjalanan Atap Serambi dari Gili Raja, kemudian Loser ini. Mudahan next gunung ketiga kita dan gunung ke-18 mungkin nanti Semoga Aksana selalu bisa hadir. membersamai. Karena visi misi kita sama dengan Aksana nih Bung. Kita ingin menyajikan visual yang menarik, karena saya lihat di Instagram Di feed Angsana ya. feed Angsana dengan feed kita itu sama Bung, Hampir tidak ada sama. berbeda. Iya, Mereka menggunakan typografi juga dan kita pun menggunakan typografi, dan mereka menyajikan visual yang menarik dan kita menyajikan visual menarik juga. Mungkin kita berbedanya, kita menyajikan visual yang ada di daerah Aceh sendiri. Iya. Thank you Aksana telah support selalu perjalanan Semoga selalu ini. hadir bersama kita dan kita akan mempersembahkan yang terbaik untuk Aceh dan untuk Indonesia. Oke Bung, segitu saja Bung. Ya mungkin segitu saja. Mungkin kalau ada kata kita yang salah, kita sama-sama juga lagi belajar dan edukasi ini, dan semoga bisa berkesan, semoga bisa menjadi manfaat yang baik buat kalian. Betul. Dan kalau memang ada kata yang salah, karena kita bukan ini bukan kita bicara senior. Iya betul Kita betul bukan betul. berbicara orang paling berpengalaman. Betul karena itu menjadi ini juga Bung, apa bumerang juga nanti. Oh abang tuh sok-sok geli kok. Enggak, kami di sini yang keluarga kami di sini berbagi pengalaman. Udah keluar Ki ya. Abang ini enggak capek lagi ya, padahal udah closer capek, tak capek juga. Nah, kayak gitu ceritanya Itu dia, kawan-kawan. Ya oke, segitu saya sobat pengelana semuanya. Saya Afil Maulana. Saya Jerry Melaporkan melaporkan dari Atap Serambi. Dadah.